Ya, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana lom dia suara jawab tu. Masih berpadu, percaya tu pegal. Berpadu lah kuda, kunjo kalau kuda keteng. Anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapa yang menjawab salam nampaknya lesu belum makan. Baru dia makan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akrama bani Adam sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul hajat, yaitu Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan, yaitu Haji Saimin Zainuddin beserta istri dan keluarga besarnya. Saya doakan semoga beliau sehat, panjang umur, dan wisata yang dibangunnya ini menjadi berkah, khairun nasi anfa'uhum linas. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ini bongok, ganteng pula, makmur pula, dan cita-cita, masya Allah, cita-cita kedua orang tua kita ini, Kak Saimin kemudian Pak Kades ini begitu mulianya untuk memajukan yaitu desa kita ini. Kita doakan semoga ke depan lebih sejahtera, lebih makmur, dan kemakmuran itu semoga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para orang tua kami, Bapak, Ibu yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang sempat hadir pada kesempatan ini, semuanya saya doakan semoga bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, bahagia bangga pada hari ini, masya Allah, takdir Allah mentakdirkan saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yaitu berada di tempat yang sangat mulia ini. Kata Rasulullah, tidak ada tempat yang paling mulia di pucuk muka bumi ini terkecuali tempat itu. Yang pertama adalah masjid, dan yang kedua adalah di mana tempat tersebut yaitu mengadakan majelis taklim atau tempat berzikir, maka itu adalah bagian daripada taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, acara pada hari ini yaitu dinaungi oleh para malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari sini terkecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena majelis taklim ini ibu-ibu jangan main-main ya. Jangan main-main dan jangan dianggap remeh. Satu kali saja kita duduk mendengarkan majelis taklim ini, kita niatkan, janjinya tidak lain adalah Allah tebus dengan surga. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan juga kalau melangkahkan kaki ke masjid itu, ke tempat yang mulia itu majelis, maka menyamai dari solat sunat 1000 rakaat. Lah dia 1000 rakaat solat sunat. Asalnya 2 rakaat lah niding-niding. Asing rematik, asing ngapu-ngapu tambah apa kade sama di masjid. Kina inya kudai. Ini ibadah kami itu kan kisah imam kina. Oh, ayo wa itu lagi. Lah segala itu tina mulai dia setuju kaji, mulai segala itu perasaan tu. Nak kentut lah. Oh, segala itu puga-puga tu dia setuju. Alhamdulillah. Jadi majelis taklim ini luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan karena majelis taklim lagi apalagi di tempat wisata ini sebagai pembukaan. Jadi luar biasa, mungkin ini beliau ini pacak mungkin dilanjut ke apa 2 bulan sekali, apa sebulan sekali, Jadi ini luar biasa membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 wisata sekaligus, wisata yaitu mata kita dan wisata hati kita. Amin ya rabbal. Makanya aku satu ditelepon ke haji ini
Oi, luar biasa jamu aku. Kenal lom, terbayang lom, satu di teleponnya katanya kita kang ada ke pengajian di majelis talim yaitu wisata sekaligus pembukaan wisata. Aku satu telepon saking anjamu bok dia tak kelapa gitu dok. Makan 3 sesuap, aku kan terong 3 sesijat. Lina datang nak sini. Hau satu kukinai sampai di sini pak. Oh luar biasa, masya Allah, luar biasa indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipercantik dan dialap lagi dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nogotkannya sagini sedot balik. Ibarat pantun sagini pak. Oh apa namanya nak apa namanya pantun tu tadi. Dia tingkat ke awal lagi di rumah aku ngarangat itu kan. Alangkah segot jalan kaje, nak berjalan akap bulan, alangkah sedot aku balik, nak temalah menyemaluan. Itu. Udah itu nanam pandan pinggir raya, maka diri nak disirami, amu badan memang kabalik, hanya rupuan masih duduk ngeke aji di sini. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, karena ini adalah siang jam 12 kurang seperempat. Jadi setengah jam apa sejam terserah kamu tuh. Aku galak sampai subuh lah sini. Cuman bahasa ceramah ini sekunci ngagi tini. Kalau tini tidak berisi, ladek nyambung lagi. Ibu lade nak kenal ngaku bu? Lade pengajian di mana? Di Kapitan, alhamdulillah. Jadi aku nih pak, kalau aku memang paling senang ibu-ibu. Ibu-ibu ini mudah nyambung. Kamu bapak-bapak nenta mudah nyambung di depo ke ngudo tuh lah cot katanya kan. Awak padahal ngudo tadi kaji kalau nak dimitiri itu sebab sebungkus ini paling di 1,5 meter. Kalau nak dimitiri mungkin lah sampai ke Pelimbang gitu kan. Masih saja juga. Cuman itulah nikmatnya sebagai seorang laki-laki. Nah jadi bu jangan pula dilarang kalau kata kamu dia boleh ngudut, itu penyemangat itu kan. Tuh. Silakan yang ngudut. Hanya tua pinta anakku, harus dikabul-kabul. Jangan kle ngudut neman gua puru kok marboro, Pak. Sebungkus. 30.000. Bini nak beli bedak pipa memberontak gitu. Gua pu bedak pipa, Pak. 5.000, 7.000. Ada nek cuma ngomong ka aku cinta padamu, aku engkau. Cinta benar, injek benar dengan bini, katanya nak bini nak alap, hanya nak ngajung bergaya dia. Empai dia nak beli bedak pipa, lah ngambung-ngambung lah jangan. Nah hadirin sekalian, namaku Ipin, kalau di Dusun, Nendagong, kalau di YouTube, Ustadz Effendi PGA, banyak di IG itulah, di video real Facebook itulah. Cuman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Nah hadirin sekalian, karena lagi siang, Alhamdulillahirrabbilalamin, tadilah disebutkan dengan Pak Haji baca Quran tadi, jangan sampai kita disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alangkah banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Alangkah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Kata Allah, sampai Allah menyindir, nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menantang kita, yaitu kalau kamu nak ngitung nikmat berapa banyak nikmat yang aku berikan kepada kamu, niscaya kalian tidak akan mampu, yaitu untuk menghitung nikmat dariku itu. Deka mampu kita nak ngitung nikmat pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak lain konsekuensi bagi orang yang beriman kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Konsekuensinya kalau kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah. Dan konsekuensi kalau kita tidak bersyukur, inna azabillah syadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka orang yang beriman itu, ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini masuk kita kepada tahap-tahap tahun baru. 3 berapa hari lagi kita tahun baru? 2 hari lagi tahun baru nih. Kira-kira bu perlu di tahun baru tuh? Perlu di Pak tahun baru tuh. Ngapa di de? Banyak nak wisata kampung, banyak pergi ke pantai. Perlu di tahun baru bu? Perlu. Ngapa sangka perlu? Kinaelah kita saja perlu dalam suasana baru. Dalam rumah tangga kita kan motor lah ada. Botol di kira-kira kita motor baru. Botol di motor baru bu? Ada di cita-cita motor baru. Jilbab banyak di sini ibu-ibu.
Jilbab di rumah, bahkan banyak nek dia terpakai lagi gitu kan. Bahkan ada pula nek kredit belum lunas lagi. Boto di dia baru, Bu. Boto ada mobil kita boto di dia baru. Boto gale suasana baru. Termasuk bapak-bapak boto di dia bini baru, Pak. Boto di dia, Pak. Dia berani bapak-bapak ni hama di depan, hama di luar gudem. Bila dia sugang mulai dia berjong, pinta ulah injan ke lubuk. Pikir hati nak andang ke bau, arung tuna paya berupo, asenang cakal lalu kak nganggau. Amu disuang dang lima tu kan? Butuh suasana baru, butuh pula bini baru. Belum mana barunya diperbarui bini tadi. Lo mana barunya akhlak diperbarui. Istiqomah dalam beribadah diperbarui. Amudik mana tujuh di makngina diperbarui gale. Perbarui gale, Pak. Serpes habis. Kalau dia diserpes habis dengan bapak-bapaknya lah. Kebila balik mbata duit pada kami tu ada kaji je mah. Mbata duit 50,000 masih ancerobok bininya. Mbata 100,000 mana jiko kaba masih pula buatkannya kopiannya kuda kidau kan. Jika mata duit berapa maka dia 150 serpes habis kata. Nah, jika neman berikan kenan itu kan. Nah, kalau jemaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan muhasabah umur kita ini, semakin tua semakin dicontohkan oleh Sayyidina Umar itu, semakin tua semakin mawaddatau warahmah. Itulah yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Ar-Rum. Sebab dalam rumah tangga itu disebutkan mawaddatau warahmah. Tu apa mawaddatau warahmah itu? Mawaddah adalah kasih sayang manusia kepada seseorang, kepada sesama manusia yang ketika kelihat kekurangannya semakin cinta dan sayanglah tersebut. Pak Kades dulu mungkin satu nyanyi cuma kamu di panggung pengantin baru pada kami kan, sayangku di dunia ini gibaru ini kan. Asal dia kedua jawab Pak Kadesnya tanpa kamu di panggung tadi kardus terus main itu. Ndak ilo ndak kalau lagu kita tuh Bapak Ibu harus sekalian lancar. Pokoknya lonceng pertama lagu pengantin tuh penuh entah. Cuma tadi apa lemaknya nganeng apa itu paksa nginjau tadi. Nah kata cuma di belakang nganeng lah tadi nganeng kita kinai katanya setahun tetatai di lagu itu. Nah rupanya dia tetatai lagu tadi. Ngapa? Karena tidak memaknai dari mawaddatau warahmah. Pacak nicekannya saja. Hanya dia pernah belajar. Empai bebulanan kaji. Empai lom gule setahun 7 bulan lah balik bininya. Lah balik bininya karena dia pernah diajak ngaji di mana memecahkan permasalahan dalam rumah tangga, langsunglah buka aib di dalam panggung. Ibu-ibu ni kalau dia tahu ngujuk ke buka egal di panggung gitu. Dia ka buka depan kita. Tu apa lagunya? Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Apa katanya di belakang tadi? Masa gagal cak dia tu katanya kan. Dah dia tertata lagi. Rupanya masuk lagi lagu berikutnya tambah jelaskannya. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Woi katanya bini Pak Kades tu memang alap nian dulu katanya. Dainya bola lo telo angse katanya tumite, lo telo ayam dusun katanya kan betis lo umbon baina gila bepitak-pitak dainya rupanya masa gagal gitu katanya. Nah itu kan. Ya. Jadi kesempatan tahun baru ini merupakan muhasabah bagi kita. Tuh pun nak muhasabah. Pertama yang harus kita muhasabah adalah umur kita. Pak, nambah di umur kita nah. Nambah di Pak. Ibu, nambah di umur kita nih. Menurut hitungan kita nambah. Akan tetapi hakikat dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah umur kita ini
berkurang. Maka dengan berkurangnya ini kita tanyakan dengan diri kita dalam hati sanubari kita, tanyakan apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubariku ini isan di dulu sampai lah tua mbak lagi lah anak lah bercicit, bahkan lah lebih daripada itu cicit banyak. Apakah iman dalam hatiku ini semakin lama semakin bertambah? Apakah semakin lama semakin berkurang? Apakah biasa-biasa saja? Lo lagu aku masih seperti yang dulu, bangga lo dulu tulah. Lo mana bangga lo dulu tulah? Nyalah ibarat lagu, kebila zuhur kelupaan sembayang, kebila asar lah dek teringat pula, kebila maghrib lemak ega begawe lah kemalaman, kebila isak kepayahan tekunjau depan TV bahkan tonton TV, kebila subuh tekat teu di depan itu dan tu. Dia pula apa sembayang lah tekat teu pula. Rupanya ada nantu pula, entah apa sami mawon. Ngai nantu tadi kan kesiangan bangun ngai nantu tadi, nantu cepat-cepat lah 5:30 sengaja bangun nak ngambil rodok. Bertemu pula ngagin tu. Ai katanya, "Bak minta maaf nian," katanya. "Aku kesiangan ka ba?" Dia pula, "Nah minta maaf, aku kesiangan pula," katanya. Nah ini sami mawon ya. Jadi jangan sampai lulu itu. Nah, umur kita ini bagaimana cara memuhasabahnya? Muhasabah tadi artinya introspeksi keimanan kita yang ada dalam diri kita. Kita hitung umur kita. Kalaulah umur kita ini umur 60 tahun, amal 50 jalan, berarti 10 tahun lagi. 80 tahun, misalnya umur kita lah umur 70 tahun, berarti 10 tahun lagi. Artinya banyak manusia itu banyaklah laudem dipakai daripada ia lom dipakai. Nah, renungkan tentang ibadah yang kita laksanakan. Umur berapa kita galak melaksanakan ibadah dulu? Semaksimal apa kita melaksanakan ibadah itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kaffah, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan seperempat, jangan pula semata. Terus kita berhari-hari kita itu untuk bermuhasabah. Maka kata Sayyidina Umar lagi, alangkah rugi jema umur panjang hanya amal ibadah semakin jelek. Selanjutnya bahagialah orang yang umur panjang akan tetapi amalnya semakin lama semakin baik, menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita kinai di dusun tadi kan. Di dusun tu kalau kita lah tua imbak-imbakan lolok mamang ni mah. Mamang berapa umur kamu? 70. Imbakan mulai habis mah. Imbakan. Nah inilah yang diomongkan di dusun Rami hanya pegasegan sepi. Di dusun Rami pegasegan sepi. Ngapa dia lagi lukane nombok pada cerita tu mah? La tertentu pada kita bercerita. Kita kena dai-dai jema tu tadi. La lain gala, la besiok gala dai tadi. Penunggunya lagi baru gala. Nah itu artinya muhasabah. Umur yang kita yang tadi kita muhasabah. Banyak kita kena ngapa mendulu ada lagu bagi itu. Masih teringat ide kamu bo lagu El Suraya. Masih teringat Pak? Betung yang nampak rampai di hulu, kinilah rebah ke tepian. Kinilah rebah ke tepian kampung yang dulu nampak ramai, kinilah tinggal kenangan. Lah besiok kala dainya mah. Dek biagi imbakan kita tu tadi. Jadi inilah sebuah perenungan bagi kita. Artinya imbakan mulai habis kan, kancing ngobrol lah dek nombok lagi. Nah artinya kita tu tadi lah tua, lah nideng ke matahari mati. Nah, tu apa yang harus kita setelah muhasabah tadi? Maka setelah kita muhasabah tadi, minimal kita memperbaiki amal-amal ibadah kita. Sebab amal ibadah kita ini kalau lah tua, siapa lagi kan nunjuki kita? Apalagi yang umur lah 40 lebih. Dek beriagi je megalak nunjuki. Tinggal kita memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur tadi di muhasabah terus sehari-hari. Maka orang yang paling pintar tersebut kata Rasulullah, orang yang mampu menikmati kehidupannya di setiap harinya. Ngapa kalau itu? Sebab hidup ini 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan. Masa lalu cukup kita jadikan sebagai pengalaman guru bagi kita. Masa sekarang harus kita nikmati luar biasa, dan masa-masa yang akan datang
itu kita cukup berencana dan berusaha baik. Yang menentukan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar tu Pak Kades, dia kebila malam dia kan bergaya paham dengan bininya tak ketidak. Katanya mempebahasa kita, Aisyah ngapa ngedengar ni aska bertemu terakhir malam ini. Terailah nge kamu bo. Hanya masih ada lakinya kayaknya. Terailah malam kelulu itu. Jadi kita tadi melewati waktu itu tadi memang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Cuman kalau waktu tadi tidak kita hargai, maka waktu itulah yang akan yaitu membinasakan kita. Ini banyak. Jadi banyak hal-hal yang harus kita muhasabah. Kemudian apa rumah tangga? Rumah tangga tadi nak dimuhasabah pula. Selama ini sembahyang kita tidak pernah imaman di masjid, di rumah maka kita harus minimal maghrib ngai subuh imaman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di rumah itu kalau kita sinari dengan solat, maka rumah itu bercahaya dia. Kalau rumah ada pernah suka minta, ndak siko tadi kalau baterainya tu putus-putus. Kalau kamu nganeng awak lalapa, maka dia nyambung pula. Ya, jadi apa tadi dalam rumah tangga itu tadi harus kita perbaiki solat. Aqimis solat, inna salata. Perhatikan. Inna cek. Inna salata tanha anil fahsya wal cek. Kalau jawab cek dekat. Cek dekat. Cek satu. Cek dan cek satu ya. Iya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi rumah itu kalau kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu akan bersinar. Sebab sinar yang Allah berikan dalam rumah itu dia tergantung rumah alap, dia tergantung rumah buruk. Kinalah rumah jemaah alap, rumah alap, berpagar alap, segala alap. Ame je menyedek sembayang, lo rumah antu dia tu. Hanya tetapi walaupun rumah buruk, nyelala rapat kesampaikan di ceramah tu, empuk rumah atap bolo, dinding bolo, dasar bolo, tangga bolo, rak piring bolo, tekegulai bolo pula. Luar biasa sinar, luar biasa tancak sinar. Dai jemanya bersinar-sinar pula, bilang jema nak berusik galang apa? Itulah yang disebut rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nyanyi bu, amula tahun baru ni nak dimuhasabah, jangan nyanyi-nyanyi ya kamu ya galak. Nyindir lagi kata nyanyi kasidah. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya. Sejuk nyaman hati kita kan, termasuk nyanyi ikan dalam kolam. Hanya diubah. Bila ingin melihat Nabi di dalam syurga, senangkan hatinya dengan banyak solawat. Diubah, jangan ngempas ke penyanyi. Nyanyi ratu, ada nyanyi nyindir. Kadangku berpikir kan mencari gantinya. Kau apa masalah dengan aku? Angkalan nyulam ya aku nih, katanya kan? Ubah nyanyi tu, amla tahun baru nih. Ada pula lanang berkekumis bezak tinggi bermasalah dak dalam rumah tangga nyanyi jandaku. Janda balik ribut, balik undangan. Janda mana dengar ribang kah katanya.
Oh, jadi ubahlah lagu-lagu kasidah, minimal lagu-lagu lama kan yang bernasihat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah yang berikutnya ya, muhasabah yaitu tentang keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan ia istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam salat, istiqomah di dalam puasa, istiqomah di dalam mata rezeki. Rezeki ini nak istiqomah Bapak Ibu Hadirin sekalian, supaya apa? Supaya membawa kebahagiaan di dunia wal akhirat. Ada duit dikit-dikit, kita kan bersyukur kepada Allah, beragih ngagi jemaah, dia tahu banyak dikit kita beragih, baik itulah pula ilmu dan lain sebagainya. Kemudian amal kita lah mampu, kita melaksanakan ibadah umroh, daftar pergi haji. Jadi itulah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hablu minallah wa hablu minan nas. Ngapa sangka ada istiqomah? Kalau kita sekali-kali gampang, Bu. Puasa itu sekali-kali gampang tidak? Gampang tidak sekali-kali puasa itu. Tapi untuk terus-menerus sulit. Baca Quran gampang tidak sekali-kali. Makanya bulan puasa dia tahu dia denggek go senginya nak tamat 30 juz. Baca lah merepe senginya lah dek ruang lagi tajwid segalinya terus kan. Pabasir hambe ma kontom to amalon. Kata cepat tabarakallazi biyadihil mulku wa ala. Ujungnya pula dah. Kulli syai'in qadir. Ladi dan lagi kan. Ladi konsen lagi. Titulah rejongan maka dilantak pula nak cepat. Ya. Baca Quran istiqomah sekali-kali mudah bulan puasa. Tetapi untuk melanjutkan kebiasaan setelah kita bulan Ramadan, selemper, setengah lemper susah kita kan. Nah, maka diajong kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, lo mana istiqomah atau ujungnya kelak? Maka ujungnya kelak kita akan mendapatkan husnul khotimah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau kita dalam keadaan sakaratil maut, maka malaikat rahmat itu dalam tafsir Ibnu Katsir datang ngai kita. Sebab jema mati, dia ada bataan amal, ngari jema dia bataan amal beda cara mati. Kalau jema dia bataan amal, jema kafir, jema dia kelabar amal, maka dia mati mengenaskan. Lo mana? Pertama setelah itu ada kelisi satu sakaratil maut itu. Ancakannya yaitu kalau jema dia pernah beramal sebelah kidau kudai, sebelah kanan kudai, ancakannya surga dan seluruh isinya berbagai kenikmatan. Tersenyum jema ni tadi. Setelah tersenyum langsung diubah dengan malaikat, yaitu gambaran-gambaran siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah berdoa memohon kepada Allah, maka dia ni tadi mati nunjang tu apa? Dia amal ibadah. Sekendak saja malaikat tadi nak cabut wan hidung, nak cabut wan pala, nak cabut wan mulut, sekendak saja. Maka banyak kita terkena jema ada nak dia sakaratil maut, proses seminggu terhala-hala dia putus-putus, wah itulah seminggu. Tetapi kalau jemaah yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mati luar biasa indah. Ancakannya kepada sebelah kiri yaitu siksa dan berbagai hal-hal yang mengerikan, maka berpeluhlah dia. Tetapi karena dia biasa meminta pertolongan kepada Allah, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku ini ya Allah, sedangkan aku ni pernah katanya ngaji, pernah pengajian majelis taklim, pernah sembahyang, pernah puasa, mengapa engkau janjikan seperti ini ya Allah imbalannya? Setelah itu karena merasa takut dan berdoa kepada Allah, lalu Allah tampakkan sebelah kanan surga dan seluruh isinya, kemudian tersenyumlah orang yang istiqomah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Membahas kita Pak Kades lakinaan galu nikmat tadi ancaknya Tuhan sebagai imbalan kita ibadah tadi, di dalam surga tadi ngawai-ngawai bidadari itu Pak Kades katanya kan. Nak bertemu dengan bidadari apa ngagi jema rumah? Aku nanya juga Pak Kades. Serius.
Sebab ada je menanya dengan aku, Ustaz kan aku lah naik mobil. Ngapa aku nak bertanya Ustaz? Ayo aja kau dan berfoto-foto bertanya. Ngapa katanya kan? Jika kan aku ni nak bertanya Ustaz, mak manalah kita mati kele setelah udah dihisap katanya kele bertemu di ngagi bini, ngagi laki katanya. Oh jika masih kau bertemu. Tu apa jawapannya? Yang masih bertemu berhenti aku sembahyang katanya. Jika ngapa? Di dunia lah di mak gala aku lah sara katanya kan. Kau bertemu lagi. Jadi ibu ini nanti akan disulap oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cantik dari bidadari. Ngapa? Karena bidadari itu tidak ada amalan. Kita ada amalan. Amalan inilah yang akan mempercantik kita, ngalapi kita lebih daripada bidadari. Jadi bertemu kamu kalau kadang. Mana ibu kades sebenarnya? Oh, masalah cantik dia bu. Tini nak rapat ngujok bahasa ni. Tambah di rumah. Oh. Kalau di rapat di ujok udem, kita singkat perjalanan kita. Kalau kita di ujok, aku kat sini tadi ngujok udah hai. Kemana bi katanya? Aja kalau dek ruang dengan aja kan. Bukan kamu ngangok kejarai rapat benar tu katanya. Ceramah ni ya. Gitu. Awalnya keruan ini tadi kan. Ada ini pe. Mulai kita pantuni, kita ujok. Pucuk pisang di bawah jantung, di bawahnya tak berbuah lagi. Tahan dicincang, tahan digantung mie, cintaku takkan berubah lagi. Pada berangkatlah katanya dengar. Oi, berangkat. Langsung perjalanan kita tadi Pak Kades, udem lancar. Udem itu ada lagi ketunjuk kamu. Hanya diterapkan ilmu ni kalian. Udem sembahyang, salaman. Nanam alang kelmak makan mangga dikubak di bawah kau. Alang kelmak nak dengar dek, lom diaga lah tertawa. Oi, udem. Kita balik kak kan. Oi, lah buat kanya. Kaman dia apa kak? Ngikop ayat ku dah katanya. Itu ngerti ni apa cak itu resinya. Amin ya rabbal. Jadi istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 12 lewat 10 terus. Ya, mereka salatullah salam. Pun tanya putih bu. Salatullah salamullah tawassalam hidilillah dia Allah asam kandis asam gelugur kedua asam siriang nangis maya di dalam kubur akibat diri tidak salatullah salam ala taha salatullah ala yasin kamu nyindir laki pacak pula bo pedas-pedas cabai muda masih pedaslah cabai tua ladas-ladas ngabini muda masih ladaslah ngabi pacak nak nasihati je metua pacak pula batin tua ngile kupe sumur hidup takut ngaye alangkah pula sedot mate kulhu sebatang di deterare mana lah tua ngekulhu sebatang lagi di terare rukun Islam ne jema 5 ne dia 8 keenam beli rumah ketujuh beli mobil ke-8 berbini lagi 9 naik haji uji kolong kebanyak ni kabar ni cuma 5 mungkin ni kabar 8 nah hadirin sekalian rahimakumullah yang terakhir yaitu
kita pergunakan akhir daripada tahun 2023 menuju 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi saksi bagi kita di tempat wisata ini. Aku tadi nanya pula wisata apa tadi? YR tadi, hanya Pak Kades lah nanya kan, juga tahu tadi Kak Haji. Penasaran pula kita tahu di YR tadi, saya sebutkannya Pak Haji. Ini menjadi saksi bagi kita, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tadi. Kemudian yang kedua 218 yaitu surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarhamullah. Jadi innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dia berhijrah ke jalan Allah. Hijrah konsep dalam agama Islam itu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi yang sesungguhnya itu adalah hijrah kita. Kalau di 2023 ini kita kurang baik, maka berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Kalau kita lah baik, berusaha untuk menjadi orang yang baik. Dan kalau kita tidak bisa berusaha untuk menjadi orang yang baik, minimal mempertahankan kebaikan kita, yaitu yang selama ini kita perjuangkan di 2023. Maka kita, kalau kita pertahankan, akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, sangat luas. Ini membahas kita pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Itu apa arti rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya yang tanpa batas dan waktu. Ini kasih sayang Allah. Jadi 40 tahun kita tidak sembahyang, masih sayang Allah. Asalkan wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ama kita kaji, mudah-mudahan kita marah. Maka manusia itu al-insan mahalul khotai wa nisyan, tidak terlepas dari hilaf dan salah. Hayya 'alas shalah. Masih saja betantum ngedom kelantung nganeng aja dengan nganeng kan kolbun mayit tuh nanti mati. Hayya 'alas shalah. Begas kayaknya lagi balak 12 tuh tadi kan bilang jemu dia ndak ngecak balak, dia ngecak balak celantum dek kegasegan. Ibarat lolo amo kerjungi ngagi kutaduti ka mau ge panjangnya kan diket. Ibarat tadi dek kegasegan gomba la mulai putih betabur uban tadi dek kegasegan. Makanya ibu-ibu jangan selfie saja. Selfie itu membohongi kita. Awak karo jadi alaf. Mulai sagini beli kacin di ukuran besar ke 2024 ini kamu kena idai tadi. Ndoh kata kita gomba lalu soon kurang aja tanah. Ada puluh nek nyemer kan, nyemer try kamu nyemer kan, sekitar 2 minggu lagi naat kan abang-abang itu. Aca-aca lalu pipit uban. Akhirnya ya belum kan. Gigi tadi nate cenge mana dia begigi sana. Nah teka top saja kan. Nate cenge lagi maluan. Kacu ini andai gitu tuh kan. Lah permisi siko-siko gigi tadi kan. Ngomongnya permisi Pak kan ya kan. Gigi tadi kamu kapaca gineman mana nafsu ni tadi ngina di situ kalau kan. Hanya sorry nggak kamu kalau kami tidak paca ngunyah itu. Hanya kajiannya nak ngunyah benar titip kau ngejem sebelahnya begigi lengkap. Nah ya hancur kaku dah itu nih. Gigi kan lah mulai permisi kulit lah kendo kalau pula ame dulu ka undangan sejam sengginya kita nih tadi berkaca. Maka jilbab ini salah. Bertanya pula katanya, Pak, mana aku makai kira-kira menurut kamu jilbabnya abang nih? Oh jangan, kata lakinya jilbab abang. Mana tini lagi panas katanya kan? Lagi kudu kipang, lagi jagal. Nah, balik lagi masuk ke dalam
rupanya satu dia berdandan tadi kan, nak jilbab abang dan satu luar jilbab hitam. Dia pula pakai ya, itu tadi. Sengaja belelet lo bakicot sana. Ada nek dia lo ulang sendok di sini. Ada nek miring-miring pula di sini. Lengkap 99 tutorial cara memakai jilbab. Engkau ada bukunya itu. Oh, nek jangan bu kalau kamu undangan tu jangan repot iganya ibu-ibu pengajiannya lah makai jilbab panjang dia lah. Nek dia neman mana belalilet neman tu 27 peniti. Kuriken ya tu. Satu liwat di meja Prancis tu lah sian laku. Nak nunduk lagi dia tahu lagi naik gula itu tu. Kabar kata itu apa di sini? Dia keruan lagi gulai lagi. Dia tahu kena nunduk cucu ngap peniti tu kan? Kemudian kulit kendor berjalan lah mingkor asam urat rematik segalanya lah kena kalau satu berare di situ kalau kena endo asam urat lalu lagi endo katanya kolesterol besar endo diabetes ujung-ujungnya tinggal ngambil air putih semangku. Tetapi itulah kita bersyukur Allah panjangkan umur kita baca muhasabah, ihsan di makanan sampai ibadah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ke depan di 2024 ini kita dipanjangkan umur Allah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita sadar gagalnya di sini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuman amalah di surga kele Bapak Ibu sekalian, dep dia Pak Kades, dep dia kami wak-wak di sini termasuk ngekak saya mene mana kata kamu ustaz giginya besar lucu mana tu. Dingin nak di surga ni kami ngekak saya men kan. Kamu jangan heran cakari kami di surga yang tinggi lagi, surganya VIP. Ya dia berdoa tu kok ndak tinggi-tinggi, jangan kita berdoa ngapa sangka kabar dia ndak berdoa lagi. Itu apa? Ni tahun belakang lagi lom dikabulkan. Ada itu tu. Ada pula ni sembayang kan lama lelaka sembayang. Sembayang numpang ke balong jemu dia tah. Jika mana sangka kabar itu aku ni sangki kecil katanya sembayang. Dia tetap tayang ngebalongku. Jadi doa aku lom dikabulkan tumpang kang di jemunya. Jadi banyak jemu ni ngakal-ngakal. Apalagi bu musim politik. Dikit lagi puyang abang tu belamburan. Kron ngepuyang abang kamu. Jadi jangan terlena ngepuyang abang, apalagi melang ngaji didikasikanlah kehidupan kita itu mencontohkan bismillah, semoga ini memperbaiki bangsa dan negaraku. Amin ya rabbal alamin. Banyak main lagi gara-gara ada jemu ceritanya Pak Kades merantau balik dia keruan dia ni engkas milih nomor 2 Prabowo kan. Dek lain ni makmun tadi engkas milih nomor 1. Amin kan. Nek nomor 1 ni nomor 2 ni tadi ngimam tu apa? Cuma dianggap kiai segalanya kan. Balik ke dusun laman ngimam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dek anu pula amin kan. Dindak ngamin kan nek cuma nomor 2 ni tadi. Nek nomor 2 ni tadi kan. Imam ni tadi nomor 1. Nah kata tunggunya ada ngapa dia amin cuma ni katanya kan. Satu ditulis ke sana. Oh yamin kau, katanya. Tidak katanya. Jadi jangan dibata-bata, gitu kan? Ya, hadirin sekalian, demikianlah. Aku kira galak lebih panjang lagi ya. Ngisi ceramah kita ramah-ramah tausiah di sini. Cuman waktulah membatasi kita. Karena anak zuhur, anak 1:30. Aku galak kasih main lebih panjang lagi. Lalu pantun tadi. Cuma nak temalam maluan aku di sini kan. Nah, kita berdoa bersama di sini. Kita doakan wisata ini akan maju, akan memberi keberkahan. Wabil khusus yaitu dusun kita ini, yaitu dusun Pagar Kayu ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Sohibul Hajat, Kak Soimin, sekeluarga besar yang telah memberikan ini balik dusun, menciptakan wisata ini. Apalagi Bu, pengajian nih ya. Pengajiannya luar biasa diadakannya ke beliau ini, pengajian di sini luar biasa, masalah
Walaupun di undang-undang ceramah lulu ini, misalnya diadakan pengajian, dusun, atau apalah sebulan sekali. Manfaat kalau ini, kak, saya mana kita ajong jemu dusun ni, lemak juga sebulan sekali, 2 bulan sekali. Empok kak saya main pada di Palembang, di Jakarta, di mana kak, kami nak numpang ngaji di sini. Cengki ajung, aku lah ngomong kan, cengki ajung kamu kan. Ngapa? Karena dia lain tujuan beliau ini, dia balik dusun ini khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau bermanfaat bagi manusia yang lain, maka insya Allah Allah panjangkan umur, rezeki tadi melimpah ruah dan turun-turun. Jangan sampai kita ujungnya dikit keluarga lagi dia bermanfaat ke kebun sedot, makan neman, bosong lok tu, perut besar, tengkolong betong. Segalanya dia nak bermanfaat bagi keluarga kita. Contoh dikit lagi dia. Jadi minimal bermanfaat bagi keluarga jadilah. Dan beliau ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Doa. Siapa? Pak. Silakan Ustaz. Ya. Pak. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah.